lagi ngobrol bareng Gus Miftah Los Narewel. Kang Emil, kita akan ngobrolin soal vaksin ya Kang. Tapi kita lihat dulu fotonya yang ini. Oh bisa. Mana fotonya? Ah ini dia. Itu jarumnya segede itu. Jarumnya nggak kecil. Oh kalau ini ngambil darah, jarumnya biasa aja. Kalau yang vaksin lebih gede. Ini foto ini sempat viral Kang. Katanya Kang Emil cuma acting di situ. Iya betul. Bagaimana sebenarnya sih? Ya dalam dunia kepemimpinan kena bully fitnah mah udah biasa Gus. Yang penting kita nggak bohong. Jadi ngambil darah itu ada dua, pakai jarum suntik lama yang kelihatan jarumnya. Tutupnya dibuka kan, disedot kan. Sedot. Kalau ini namanya vakutainer, dari vakum dan kontainer gitu. Jadi vakutainer. Jarumnya tuh dua arah, satu ke darah kita, satu ke tabung. Supaya nggak tercemar, dia dikasih tutup. Nah tutup itu yang dicurigai belum Acting dibuka. Berarti dia bilang gini, oh ini pemimpin jualan-jualan vaksin, dia bohong, darahnya diambil padahal darahnya udah ada sebelum dia disuntik. Dirame-rame. Nah saya kan nggak suka marah, saya bilang, saya kasih tahu ini namanya vakutainer, kalau nggak ngerti tanya gitu. Biasanya orang yang nggak paham kan merasa lebih paham. Kalau dari tes vaksin ini Kang, yang dijalani perkembangannya seperti apa? Atau dampak yang dirasakan Kang Emil? Pokoknya disuntik 2 kali, nanti bulan Desember itu darah akan diambil. Kalau hasilnya bagus, imunitasnya naik sampai 90%, maka vaksin ini bisa di... Kok Kang Emil seberani itu? Ada dugaan orang, ini pencitraan ini. Saya ikut nasihat ibu saya, kalau ada rebutan rezeki, rakyat yang di depan, pemimpin di belakang. Tapi kalau ada kekhawatiran, pemimpin yang di depan, menenangkan, baru rakyat belakangan. Sebelum saya daftar, relawan yang daftar cuma 400 dari 1.600. Gara-gara Kang Emil mau? Kena hoak bahwa ini tidak halal, bohong, ini itu. Setelah saya mau, yang daftar relawan 2.000. Nah itu contoh, walaupun keluarga khawatir ya. Tapi saya bilang, coba gimana ya, kan? saya bilang bismillah, saya udah pelajari, profesor ahlinya udah nerangin, risikonya kecil ya udah. Nah setelah itu lancar, maka doain nanti kalau Desember imunitas saya naik 90% di tes darahnya, maka Januari Gus Miftah udah bisa divaksin. Dan saat itu saya ingat pahlawannya adalah Ridwan Kamil. Kang, ini untuk benar-benar dikasihkan kepada warga, kira-kira kapan dan syaratnya apa? Si vaksin ini harus 2 kali suntik ya. Jadi nanti setiap orang dapat 2 kali. Nah kalau nunggu dulu produksi itu bisa berbulan-bulan. Jadi istilahnya keluar pabrik kasih. Jadi Januari jadi nggak langsung menyuruh ya? Ya, jadi sambil diproduksi sambil disuntik. Jadi nanti pabriknya bikin langsung habiskan, keluar habiskan. Kalau di Jabar sendiri, itu perkembangan corona sekarang seperti apa Kang? Menurun apa meningkat? Naik turun, saya harus jujur ya. Kadang naik, kadang turun. Tapi berita minggu ini zona merah kita cuma 10%. 90%-nya lebih terkendali, oranye dan kuning. Dan Jawa Barat itu corona itu terbagi 3, ada yang tipe Jakarta, Jabodetabek kan, itu beda sendiri. Ada yang daerah Bandung juga beda sendiri, sisanya desa-desa. Nah, kita berharap corona ini bisa selesai, kita punya rumus 5 Gus. 1 harus selalu proaktif, jangan nunggu. Kedua harus ilmiah, baik dibilang baik, buruk dibilang buruk. Yang ketiganya harus transparan. Nggak boleh tutup-tutupi Kang ya? Nggak boleh, karena basisnya data. 4-nya kolaboratif, semua orang harus turun bela negara kan, termasuk relawan vaksin, nyumbang-nyumbang. Terakhir harus inovatif. Jadi Jawa Barat alhamdulillah semua alat lawan COVID ada. Dari mulai masker, dari mulai vaksin sekarang kan, APD. Dan prinsipnya sederhana, nggak ada lagi apapun kecuali disiplin sambil nunggu vaksin. Ya. Di tengah kondisi yang masih tinggi, kalau dengar-dengar Kang Emil membuka bioskop, kenapa Kang? Nggak, tidak ada kewenangan di saya. Jadi kalau bioskop itu dan restoran, kafe itu kewenangannya ada di kota kabupaten. Karena gubernur itu hanya mengkoordinasikan prinsip-prinsip aja. Nah itu yang dibuka itu di Bandung, saya udah bilang virus itu banyak beredar di ruang interior. Tapi kalau memang diyakini bisa mengatur silakan, tapi tanggung jawab. Setiap kepala daerah itu kan punya jurus masing-masing menghadapi corona.
jurus yang paling ampuh menurut Kang Emil di Jawa Barat? Jurus yang paling ampuh sementara ini kombinasi antara kedisiplinan dan agresif mengetahui virusnya ada di mana. Yaitu dengan banyak testing, tracing, sambil disiplin. Yang paling susah itu disiplin, Gus. Karena penyakitnya ini kan ada di kerumunan. Jadi, dan kita bukan bangsa Jepang yang nurut disiplin. Disiplin ya. Nah, jadi problemnya ada di situ. Itulah kenapa kita butuh ulama, kita butuh tokoh masyarakat untuk sambil disiplin menunggu vaksin itu, kuncinya ada di masyarakat. Karena masih banyak yang nggak percaya. Padahal kan urutan orang COVID itu ada 3. Satu yang tidak percaya, masih ada nih. Kedua yang sudah percaya, ketiga yang sudah adaptasi. Nah 3 kelompok ini yang masih ini konspirasi lah, ini bisnis, itu masih ada gitu. Tapi sementara ini cara itu efektif Kang ya? Sementara efektif. Saya sepakat sih ada meningkatkan imun dan meningkatkan iman. Iya. Imunisasi ya dengan medis, imanisasi ya dengan para kiai. Betul. Makanya kapan-kapan Gusta diundang sok atuh Kang. Ya, mangga. Biar Jawa Barat makin mantap. Modus. Kita punya foto. Oh sudah tadi ya, foto ketika Kang Emil udah diambil darahnya ya. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan. Oh ada satu foto. Kang, ini ada satu foto ini, Kang, yang berkaitan dengan bayi ini Kang. Tahan dulu komentar Kang Emil. Siap. Seperti apa komentar Kang Emil tentang baby Arkana ini? Jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng Gus Miftah.